Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya anak-anak mama. Obrolan kita kali ini seputaran tentang kepribadian manusia. Menarik banget. Mama Ira aja masih belajar. Kadang-kadang masih salah. Tapi nggak apa-apa. Dengan kesalahan kita semakin tahu bahwa kita punya kekurangan. Justru itu kekurangannya harus kita twist, kita rubah menjadi suatu kelebihan. Dengan cara apa? Menggali terus potensi yang ada dalam diri kita. Mama Ira dikasih materi nih sama AI. Susah banget. Saya disuruh belajar beneran sama dia. Oke, katanya begini, Mama Ira, mari kita bicara sekali-sekali tentang The Big Five Ocean Personality. Garuk-garuk, garuk-garuk, apa lagi The Big Five Ocean Personality? Bukan judul film Kick gitu kan? Diomel sama dia, bukan. Oke, ternyata ini adalah tentang kepribadian kita sebagai manusia. Mari kita pahami The Big Five Ocean Personality. Apa sih yang membentuk kepribadian kita? Ya, yang pertama ada 5 dimensi utama dalam hidup kita ini. Saya coba ambil dari bahasa Inggrisnya dan saya coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sedikit saja ya, inti-intinya. Yang pertama adalah openness atau keterbukaan. Oke. Dimensi kedua adalah, nah ini paling susah bacanya, conscientiousness ya, atau ketelitian. Oke. Ketiga adalah extraversion atau extraversi. Extraversion atau extroversi, ya. Oke, keempat adalah agreeableness atau keramahan, ya. Dan kelima adalah neuroticism atau neuroticisme. Waduh. Saya aja mau bacanya tadi udah belibet-libet nih, tapi nggak apa-apa ya, biar kita semua belajar ya, biar tahu ya. Dan biasanya ini the Big Five Ocean Personality ini seringkali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, SDM-nya untuk direkrut jadi karyawan. Ini ada nih tes-tesnya kayak begini nih, setahu saya loh ya. Mohon koreksi bila saya salah ya. Oke. Jadi kalau kita memahami 5 dimensi utama dalam diri kita yang membentuk kepribadian kita adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan dunia dan diri sendiri ya, dari kreativitas sampai dengan manajemen stres. Widih, hebat kali. Ayo, cemana ini? Mari kita sama-sama membahas satu persatu. Oke, mari kita sama-sama membahas. Yang pertama adalah openness atau keterbukaan tadi ya. Kepribadian kita adalah semacam orang yang cenderung imajinatif ya, karena dia terbuka, keterbukaannya dia dalam menyerap berbagai segala hal dalam kehidupannya dia ya, lingkungannya dia. Dia ini tipe orang yang cenderung imajinatif, kreatif ya, suka pengalaman baru, suka berpetualangan, dan suka ide-ide baru. Oke, kedua adalah conscientiousness. Conscientiousness ini adalah ketelitian ya. Tipe pribadi yang masuk dalam kategori ketelitian atau part of dari ketelitian ya, adalah orang yang detail ya, terorganisir, tekun, dan bertanggung jawab. Ya, dia juga disiplin dan memahami efisiensi. Detail. Ya, saya terorganisir. Ya, saya juga termasuk salah satunya. Cenderung jelimet kalau Mama Ira itu ya, ya kan? Tekun dan bertanggung jawab insya Allah ya. Disiplin, ya saya salah satu orang yang juga sangat mengutamakan arti disiplin ya. Terutama kalau saya lagi bekerja gitu sama Tekika ya, sama AI saya gitu. Mau syuting atau apa, masalah tentang punctuality atau kehadiran itu menjadi hal yang utama. Saya lebih baik nunggu daripada saya ditunggu sama orang ya. Jadi kalau datang ke lokasi syuting, mungkin karyawannya, krunya belum datang, saya udah duluan. Daripada telat deh. Ya. Oke, poin berikutnya
Extraversion atau ekstraversi. Ini kan ada yang namanya introvert, extrovert ya. Kalau orang-orang yang ekstrovert itu kan ramah, mudah bergaul, energik ya. Kalau introvert ya sebaliknya ya. Oke, dia tuh jago banget berinteraksi sosial ya. Kalau ekstrovert gitu ya. Saya mungkin salah satu orang yang ya ekstrovert juga. Oke, ya. Dimensi berikutnya adalah agreeableness ya. Susah banget ya bahasa Inggris itu ya, agreeableness atau keramahan. Orang ramah, baik hati, simpatik ya, kooperatif, peduli sekali sama orang lain. Ini kayaknya ada semua nih di saya. Ya kan, saya juga lagi belajar loh Bapak Ibu, sesemuanya anak-anak mama juga lagi belajar. Ini setiap hari mama tuh dapat ilmu loh ya dari materi-materi Irama Sofa Real ini. Orangnya ramah, baik hati, simpatik, kooperatif, ya kan, peduli pada orang lain. Waduh, hebat banget ya. Aduh, kalau kita punya semua ini sangat ideal ya. Tidak kalah penting adalah dimensi neuroticism. Ini bila mana tinggi emosionalnya, itu termasuk orang yang mudah cemas, ya, panikan, nggak bisa tenang orangnya, gitu ya. Tapi kalau emosinya, kalau dia kadarnya turun berarti emosinya stabil gitu. Ini harus ada pemeriksaan lebih lanjut ini ya. Saya hanya memberikan gambaran-gambaran saja tentang the big five ocean personality. Mama Ira rasa buat Bapak Ibu sesemua ya, anak-anak mama yang punya pengalaman ya di tes atau interview di sebuah perusahaan besar biasanya pasti itu ada beberapa take note ya, note tertentu dari HR ya atau Human Resources Department ya atau sumber daya manusianya ini untuk keperluan bekerja gitu ya. Kenapa sih diperlukan tes the big five ocean personality ya? Gunanya apa? Yang pertama menyeleksi karyawan ya, itu tadi saya kasih contohnya tadi ya di sebuah perusahaan. Kedua adalah pengembangan tim. Oh ternyata dalam sebuah pengembangan tim ya atau build the good teamwork ya. Biasanya kalau kita ada pengen kerjasama dalam sebuah perusahaan, gitu kan biasanya ada departemen tertentu ya atau divisi-divisi yang terbagi gitu. Kita kan sangat dibutuhkan kerjasama tim satu dengan yang lain. Nah ini ternyata pertimbangan dari the big five ocean personality juga berpengaruh ya untuk pengembangan tim itu sendiri. Solid atau tidak itu tim bisa terjadi bila mana memang semua individu yang terkait di dalamnya atau tim yang terkait di dalamnya juga memiliki kekuatan dari the big five ocean personality ya. Jadi sangat dibutuhkan gitu ya, menggabungkan individu yang memiliki kepribadian saling melengkapi. Jadi kalau kita punya teamwork 2-3 orang itu saling bekerja sama, saling berbagi tugas ya, pendelegasian pekerjaan satu dengan yang lain ya, lalu kita juga monitor satu dengan yang lain, saling melengkapi. Oke. Ketiga, diperlukan juga tes ini untuk konseling dan terapi. Oh, oke. Jadi kalau kita punya masalah individu, kecemasan, kepanikan, depresi, dan lain sebagainya, para ahlinya akan sedikit banyak memiliki beberapa pola kan atau pattern ya, pattern pengujian gitu. Nah salah satunya ini adalah the big five ocean personality. Oke. Keempat, penelitian ya, pelajari hubungan antara kepribadian dengan berbagai aspek kehidupan. Ya, oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang the big five ocean personality, ini juga ada relate to our own self gitu. Ya, kita punya nggak di antara dimensi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau memang kita punya, itu adalah suatu hal yang sangat ideal ya. Menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang seutuhnya untuk memberikan hal-hal yang terbaik lah dalam kehidupan kita dan banyak orang gitu ya. Jadi kesimpulannya tes the big five ocean personality itu bisa mengenal diri sendiri ya. Potensi dan tantangan diri juga bisa kita lihat, pahami agar hidup kita lebih bahagia dan sukses. Oke. Mama Ira rasa ini juga bisa digunakan buat kita-kita yang ingin tahu bagaimana atau sejauh mana kita bisa memahami diri sendiri. Ya, persiapan untuk melengkapi the big five ocean personality ini butuh proses. Lagi-lagi untuk menjadi sesuatu yang lebih baik kita perlu belajar dari kesalahan. Untuk menjadi sesuatu yang lebih baik kita perlu lagi menggali ilmu, potensi yang kita miliki. Kita coba kembangkan lagi, expand lagi ya, explore lagi apa yang kita punya. Jadi jangan pernah putus asa. Ya, oke. Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama udah ya. Ilmu hari ini udah cukup. Saya mau belajar lagi untuk besok. Oke, terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Sofa Real, because this is real.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.